Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadatul Ilham, kelas 4A D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang, BP 1711021024. Saya akan membahas literatur review dengan judul penelitian, analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Baiklah, judul penelitian saya adalah Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Topik pembahasan literatur review ini adalah yang pertama, itu tujuan penelitian, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, landasan teori, dan yang keempat, penelitian terdahulu. Pembahasan pertama, tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, bagaimana efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang kedua, bagaimana efisiensi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Yang ketiga, bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakatnya, serta meningkatkan perkembangan ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya. Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat. Akan tetapi, bagi pemerintahan daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, menanggapi peraturan tersebut dengan sangat antusias. Sebaliknya, pemerintahan daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini disebabkan karena pemerintahan daerah tersebut selalu menerima sumbangan dari pemerintahan pusat untuk mendanai daerahnya. Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta mengurangi sumbangan dari pemerintahan pusat, maka pemerintahan daerah harus lebih meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah terdiri dari yang pertama pajak daerah, yang kedua retribusi daerah, yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan yang keempat lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintahan daerah sejak adanya otonomi daerah ini. Sehingga pemerintahan daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukuran keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah ini. Semakin tinggi PAD, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintahan daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah secara baik. Demikian pula sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintahan daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Untuk meningkatkan pajak daerah, perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas penghasilan asli daerah atau PAD. Efektivitas sendiri adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim, efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah untuk mengumpulkan pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka, efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Sedangkan efisien menurut Halim merupakan pengukuran besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri. Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah kah? Kota Padang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang juga merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintahan Kota Padang berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah yang ada di Kota Padang menurut Perda Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 adalah 1. Pajak hotel, 2. Pajak reklame, 3. Pajak penerangan jalan, 4. Pajak mineral bukan logam dan batuan, 5. Pajak parkiran, dan 6. Pajak sarang burung walet. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ingin melihat seberapa efektif dan efisien pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang. Serta penelitian ini juga ingin melihat bagaimana sih kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Padang. Oleh karena itu, judul penelitian ini diajukan adalah Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Landasan teori. Yang pertama, pajak. Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa imbalan atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut SI Jaya Diningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintahan serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa imbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesetaraan umum. Pajak pada hakikatnya adalah iuran yang dapat dipaksakan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tanpa ada manfaat yang secara langsung bias didapat oleh wajib pajak dan hasilnya digunakan untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik. Di samping pajak sendiri ada beberapa pungutan yang mirip dengan pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat seperti bea masuk, bea materai, cukai, retribusi, dan iuran pungutan lainnya yang dianggap sah. Pengklasifikasian pajak. Menurut Ahmad Cahyono dan Muhammad F. Hussein, terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, menurut golongan. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul atau yang ditanggung oleh wajib pajak langsung dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain, seperti pajak pertambahan nilai. Kelompok yang kedua itu adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pajak subjektif dan yang kedua, pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajaknya memperhatikan keadaan wajib pajak, seperti pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai barang mewah. Kelompok yang ketiga adalah menurut lembaga pemungutannya. Menurut lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pajak daerah. Yang kedua, pajak pusat. Pajak pusat adalah
pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat seperti PPH, PPN, dan PPNBM. Yang kedua adalah pajak daerah, pajak yang dipungut oleh daerah masing-masing seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak-pajak lainnya. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah. Oke, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019, jenis-jenis pajak daerah terdiri dari yang pertama jenis pajak provinsi, yang kedua jenis pajak kabupaten atau kota. Jenis pajak provinsi contohnya kayak pajak kendaraan bermotor, pajak balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan, serta pajak rokok. Jenis pajak kabupaten dan kota adalah yang pertama pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak-pajak lainnya. 3. Pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari pendapat yang telah disampaikan, maka pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah di mana penerimaannya tersebut didapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut, contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu yang pertama pendapatan asli daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Yang kedua, dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pasal 1 angka 19 yaitu dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan atau APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pasal 159 sampai pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari yang pertama dana bagi hasil, yang kedua dana alokasi umum, dan yang ketiga dana alokasi khusus, dan yang ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. 4. Efektivitas. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan pengguna, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Hidayat, efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah tercapai. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pajak daerah menunjukkan
bahwa kemampuan pemerintahan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak daerah adalah realisasi penerimaan pajak daerah per target penerimaan pajak daerah kali 100%. 5. Efisiensi. Efisiensi berasal dari bahasa Latin efficere, yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut Mulyama yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Melayu, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Efisiensi pajak daerah berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi pajak daerah adalah efisiensi sama dengan biaya pemungutan pajak daerah per realisasi penerimaan pajak daerah dikali 100%. Pembahasan terakhir adalah tentang penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang relevan yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian dari Danit Mika pada tahun 2010 dengan judul Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Slamet. Di penelitian ini, Danit Mika menyimpulkan penelitiannya adalah yang pertama, pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Slamet tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007 secara garis besar mengalami pertumbuhan yang positif dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuatif. Hal ini sudah dikatakan sangat baik. Kesimpulan yang kedua, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Slamet selama periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 cenderung menurun. Hal ini dikatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Slamet masih kurang baik. Yang ketiga, kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah Kabupaten Slamet cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikatakan bahwa kontribusi retribusi daerah tersebut masih kurang baik. Baiklah, penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Junius Nandapurna Eptawan pada tahun 2012 dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun tahun 2002 sampai tahun 2011. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yang ditarik oleh peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat efektivitas pemungutan pajak di Kota Madiun tahun 2002 sampai tahun 2011 termasuk kategori efektif. Hal itu ditunjukkan karena rasio efektivitasnya yang lebih dari 1. Yang kedua, tingkat efisiensi pemungutan pajak Kota Madiun tahun 2002 sampai tahun 2011 sudah efisien. Hal ini ditunjukkan oleh rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 6%. Dan kesimpulan yang ketiga, tentang kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan asli daerah tahun 2002 sampai tahun 2011 sudah mengalami fluktuasi yang baik. Penelitian selanjutnya, penelitian dari Elfayang Rizky Ayu Puspitasari pada tahun 2014 dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Di penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2013 masuk dalam kategori sangat efektif. Yang kedua, tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Blora ini pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. Yang ketiga,
kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun, tingkat rasio kontribusinya cenderung baik atau cenderung naik. Yang keempat, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berkontribusi sedang, tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. Kesimpulan terakhir adalah analisis uji beda T-test untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Selanjutnya penelitian dari Ida Ayu Nyoman Yuliastuti dan Niluh Putu Sandra Dewi pada tahun 2016 dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar. Dalam penelitian ini, si peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Denpasar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masing-masing mengalami kenaikan. Hal ini mencerminkan penerimaannya yang sangat efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah tersebut lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan retribusi daerah tersebut yang telah ditetapkan, dan rasio efektivitas penerimaan retribusi daerahnya setiap tahun selalu berkisaran di atas 100%. Secara keseluruhan, penerimaan dari retribusi daerah menggambarkan kinerja yang baik. Kesimpulan yang kedua, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Denpasar pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masing-masing mengalami penurunan. Hal ini mencerminkan kontribusi penerimaan retribusi daerah yang masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan retribusi daerah masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Denpasar. Namun, realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Tetapi hal ini tidak sebanding dengan keadaan persentase kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, hal ini membuktikan bahwa peranan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kecil. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Dedi Julianto pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD di Kota Padang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya disimpulkan bahwa target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata laju pertumbuhan target dan realisasi per tahun adalah hampir sama, yaitu dengan pertumbuhan target 13,95% per tahun dan pertumbuhan realisasi adalah sebesar 19,29% per tahun. Sedangkan rata-rata rasio realisasi per target adalah sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa pajak hotel dan restoran mengalami pertumbuhan potensi yang cukup. Berarti tingkat efisiensi pajak hotel dan restoran mulai menunjukkan perkembangan yang baik dan angka berfluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan perkembangan efektivitas pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun semakin membaik. Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Galih Wijaksono dan Tri Setawan Pamungkas pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif.
Untuk tingkat kontribusi PBBP2 terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang baik. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Niwayan Arisucanti, Putu Sukma Kurniawan, dan I Gusti Ayu Purnamawati pada tahun 2017 dengan judul Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Studi kasus di Pemerintahan Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak dan kontribusi di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat efektif dan sangat efisien pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Selanjutnya, kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat baik, sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar dinyatakan sangat kurang. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Aditya Putri Wibowo pada tahun 2018 dengan judul Analisis Efektivitas Kontribusi Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo. Penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, analisis efektivitas pajak daerah di Kabupaten Sukoharjo memperlihatkan bahwa tingkat efektivitasnya di atas 100%. Hal ini kriteria tingkat efektivitasnya sangat efektif. Yang kedua, analisis kontribusi secara garis besar, pajak daerah merupakan sektor unggulan Kabupaten Sukoharjo dalam upaya peningkatan dan penguatan pendapatan asli daerah karena memiliki kontribusi yang tinggi yaitu rata-rata dengan kriteria baik. Kesimpulan yang terakhir, potensi dari kedua sektor yaitu pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo, pajak daerah mempunyai potensi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Ini dibuktikan setiap tahunnya. Kontribusi pajak daerah pada PAD yang sangat besar. Penelitian yang ke-9 adalah penelitian dari Dega Agung Pratama, Ratna Wijayanti Daniar Pramita, dan Muhammad Taufik pada tahun 2019 dengan judul penelitian Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hasil penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pajak daerah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mayoritas memiliki tingkat efektivitas yang tergolong sangat efektif. Indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. Sedangkan efisiensi pajak daerah mayoritas memiliki tingkat efisiensi tergolong tidak efisien. Indikatornya adalah biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih tinggi daripada penerimaan yang didapat. Dan kontribusi pajak daerah berdasarkan hasil analisis bahwa kontribusi per jenis pajak terhadap pendapatan asli daerah cukup variatif. Rata-rata kontribusi terbesar yaitu terdapat pada pajak penerangan jalan, yaitu sebesar 9,23%. Pajak penerangan jalan menjadi penyumbang atau berkontribusi paling besar terhadap PAD Kabupaten Lumajang dibandingkan jenis pajak lainnya. Sedangkan kontribusi terendah terdapat pada pajak hiburan sebesar 0,03%. Penelitian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nini dan Novi Febriani pada tahun 2020 dengan judul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Padang sangat efektif dan di Kota Bukit Tinggi tingkat efektivitas pajak hotel telah efektif juga.
Sedangkan tingkat pertumbuhan pajak hotel Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi masih sangat kurang dari segi pertumbuhan. Dan tingkat kontribusi pajak hotel Kota Padang masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Begitupun dengan Kota Bukit Tinggi, kontribusi pajak hotelnya terhadap PAD dikatakan masih kurang berkontribusi. Baiklah, sekian pembahasan tentang literatur review penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and stay at home. Saya Ramadatul Ilham pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe serta di-share ke teman-teman kalian. Dadah, see you, bye-bye.